Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel YouTube aku. Nah teman-teman, kalian pernah nggak sih ngeliat video dimana di video tersebut menampilkan adegan seorang anak yang sedang bermain game di kaca mobil? Atau seorang pekerja yang sedang mempresentasikan pekerjaannya menggunakan dinding kaca yang berfungsi layaknya smartphone? Nah, teman-teman, hal-hal tersebut bisa terwujud loh dengan adanya IoT. Apa sih itu IoT? Dan bagaimana sih cara kerjanya? Yuk kita cari tahu lebih lanjut di video ini. Halo teman-teman, jadi IoT ini adalah singkatan dari Internet of Things yang secara sederhana dapat kita artikan sebagai peran serta internet untuk mengatur alat-alat ataupun perangkat sehingga bisa saling berinteraksi. Jadi maksudnya adalah teman-teman, kita dapat memerintahkan alat tanpa kita harus menyentuhnya ataupun berinteraksi langsung dengan alat tersebut. Dan kita bisa mengendalikan dari jarak yang sangat jauh. Itu adalah pengertian sederhana dari IoT. IoT ini ditemukan atau dikembangkan pertama kali oleh Kevin Ashton pada tahun 1999 dan terus dikembangkan hingga saat ini termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Intel ataupun Microsoft. Nah, bagaimana cara kerja IoT ini? Cara kerja IoT adalah dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut dapat menghasilkan interaksi antara mesin yang secara otomatis dan tanpa adanya campur tangan manusia dan dapat dikendalikan dengan jarak yang sangat jauh. Jadi, di sini teman-teman, peran serta internet adalah untuk menghubungkan antara mesin yang satu dengan mesin yang lainnya. Dan tapi teman-teman, ada beberapa hambatan. Kenapa konsep atau penerapan konsep IoT ini terkadang mengalami hambatan. Nah, teman-teman, adapun beberapa hambatan dalam pengembangan IoT ini disebabkan dari bagaimana menyusun jaringan komunikasinya sendiri karena sangatlah kompleks. Lalu dari segi pembiayaan karena dibutuhkan biaya yang sangat besar dan dari segi keamanan juga karena sistem IoT ini dibutuhkan keamanan atau tingkat keamanannya sangat tinggi. Itulah mengapa beberapa proyek dengan IoT ini mengalami kegagalan ataupun hambatan. Jadi apa sih penerapan IoT yang ada di sekitar kita? Nah teman-teman, yang pertama ada sistem e-tilang. Nah, sistem e-tilang ini teman-teman dengan menerapkan CCTV di jalanan yang dapat merekam pelanggar ketika melanggar lalu lintas sehingga polisi dapat menilangnya kemudian. Selanjutnya adalah dengan menerapkan sistem smart farming pada industri pertanian. Petani dapat meletakkan sebuah alat untuk mengatur kelembaban tanah di dalam tanah sehingga petani dapat mengetahui langkah yang tepat untuk mengelola tanahnya. Kemudian petani juga dapat mengatur kadar penyiraman air yang ada di kebunnya dengan hanya melalui smartphone. Selanjutnya teman-teman adalah teknologi IoT yang bisa kita lihat ataupun kita gunakan di rumah. Yang pertama adalah teknologi lampu pintar. Nah, teknologi lampu pintar ini teman-teman, kita bisa mengatur kapan waktu untuk mematikan dan kapan waktu untuk menghidupkan lampu hanya dengan menggunakan smartphone kita. Jadi seandainya nih kita lagi berpergian ke luar kota dan di rumah itu nggak ada orang, jadi kita bisa mengatur kapan kita akan menghidupkan dan kapan kita akan mematikan lampu hanya dengan menggunakan smartphone kita. Nah, teknologi lampu pintar ini bisa juga digunakan oleh teman-teman pada CCTV dan juga teknologi kulkas pintar. Nah, itulah penerapan IoT yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai IoT. Dan sebelum mengakhiri video ini, aku ada pertanyaan nih untuk kalian semua. Menurut kalian, apakah perkembangan IoT sudah berkembang secara signifikan ataukah belum di Indonesia? Yuk coba jawab dan berikan alasannya ya. Dan apa saja sih produk yang menggunakan konsep IoT di Indonesia ini? Yuk coba berikan jawaban juga ya di kolom komentar. Dan sekian dari video ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan semoga video ini dapat bermanfaat. Dan sampai jumpa.